Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, channel Pemuda Muslim Berpikir Cerdas dan Cemerlang. Ya. Teman-teman, kali ini saya ada saudara saya ya, Mas Yanfah ya. Ya. Di sebelah saya adalah Alhamdulillah Mas. Gimana kabarnya Mas Yanfah? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, bagaimana dengan Mas Yanto juga? Alhamdulillah seperti biasa ya, kayak gini. Nah, ya. Mas Yanfah ini adalah seorang owner di kedai Matoa ya. Mungkin teman-teman bisa tahu atau berkunjung di di kedai Matoa ya, dekat pemandian air ini ya, Objek mata air Cokro. Objek mata air Cokro. Klaten, Jawa Tengah. Masya Allah. Nah, oke, teman-teman, sobat Muslim semua, kita kali ini akan membuat sebuah rubrik ya khusus ya yang untuk di channel ini, yaitu rubrik tentang bedah buletin kafa. Kenapa kok buletin kafa ini dibahas? Nah, mengapa itu Mas? Kenapa Mas? Mengapa kita? Kira-kira. Karena apa? Buletin kafa ini adalah buletin yang satu-satunya ya. Masih tetap eksis. Satu-satunya yang masih tetap eksis ya. Masih tetap eksis di tempat kita ya. Di Klaten ini saya belum pernah menemukan ini buletin lain ya, selain buletin kafa ini di masjid. Di masjid mana yang kita sempat untuk berkunjung sholat di masjid tersebut gitu. Baru ada satu buletin ini yang tersebar dan eksis setelah pandemi ini. Nah, Masya Allah ya. Iya, Alhamdulillah. Ini sesuatu yang menarik, karena itu kita bikin konten ya khusus untuk membedah ada apa buletin. Mengapa buletin ini ya masih tetap eksis? Masih tetap eksis. Dan bagaimana pembahasannya itu ya, sehingga kita bisa melihat ya, dan mengamati dan belajar juga tentunya ya. Ini pasti yang menulis adalah para ustadz yang luar biasa ya. Iya. Oke. Nah, kita harus bikin satu ini ya, kata-kata khas ya itu ya untuk mengawali bedah buletin kafa ini. Istilah apa menurut Mas Yanfah ya yang tepat ya untuk rubrik kita ya? Untuk kali ini untuk pembahasan bedah buletin kafa ini. Ya. Mungkin bisa diberi judul ini buletin kafa menyajikan informasi aktual dan mencerahkan gitu. Ya. Buletin kafa menyajikan informasi aktual dan mencerahkan. Oke, ya, kita buka buletin kafa menyajikan informasi aktual dan mencerahkan. Oke ya, seperti itu ya mungkin ya. Iya. Nah, baik, langsung aja ya mungkin ya kita bacakan untuk teman-teman yang ada di sana ya. Bisa. Kafa, dan ini edisi tahun kemarin. Edisi tahun kemarin tahun 2002 bulan Desember ya. 22. Tapi ya masih baru lah informasinya hangat ya. Oke, judulnya adalah di sini buletin kafa judulnya Jadilah Muslim Taat Bukan Radikal atau Moderat. Wah, nah, ini dari judulnya mantap, ini iya. Judulnya luar biasa ini, Mas. Baik ya, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah konferensi Islam tingkat ASEAN. Konferensi kali kedua ini digelar di Denpasar, Bali. 21 sampai 23 Desember kemarin ya, tahun 2022. Konferensi ini diikuti sekitar 140 peserta dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, serta Arab Saudi. Konferensi menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan ulama, akademisi, serta pimpinan organisasi masyarakat Islam dari berbagai negara. Mantap ini. Konferensi ini akan membahas implementasi moderasi beragama dalam masyarakat Muslim serta upaya pencegahan ekstremisme dan intoleransi. Kita akan sharing best practice di setiap negara, ujar Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin. Perang istilah, ini subjudulnya ada perang istilah. Wah, perang istilah ini. Ya. Selain menggelar konferensi Islam, Puslitbang Bima Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia juga menggelar peluncuran dan
diseminasi buku moderasi beragama bahasa asing di pelataran Candi Sewu, Prambanan, Jawa Tengah, Minggu 18 Desember 2022. Tujuannya sama, mencegah paham radikalisme dan menciptakan kerukunan. Istilah moderasi beragama memang menjadi isu utama yang digulirkan pemerintah, khususnya melalui Kementerian Agama. Ini sebagai perlawanan terhadap apa yang disebut sebagai paham ekstremisme, radikalisme, dan intoleran. Nah, ini ternyata Menteri Agama, Mas, yang menjadi inisiator ya. Oh, iya. Ini baru informasi ya, sobat, sebatas informasi. Iya. Apalagi jelang perayaan Natal dan Tahun Baru kemarin ya. Topik moderasi beragama semakin kencang seperti tahun-tahun sebelumnya. Agama ini akan dilanjutkan dengan perayaan Natal bersama oleh warga, ormas Islam dan tokoh-tokoh Islam. Oh, jadi kemarin itu ya. Jadi setelah acara itu diadakan ini ya perayaan hari besar agama tertentu oleh seluruh umat, kalau bisa mungkin gitu ya. Iya. Umat sepatutnya mengkritisi berbagai istilah yang dikampanyekan: moderasi beragama, radikalisme, ekstremisme, dan intoleran. Pasalnya, sebenarnya semua istilah tersebut tidak pernah ada dalam khazanah pemikiran Islam. Kalaupun ada, istilah-istilah itu hanya merupakan hasil dari pemelintiran dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah oleh para penggunanya. Ya benar juga ya. Iya. Ya, kita kan di dalam Islam nggak ada ya radikalisme ya. Belum kemudian pernah moderasi itu juga tidak pernah kita dalam bahasa Al-Quran maupun hadis. Ya, kita lanjutkan ya. Inilah yang dinamakan perang istilah lah. Ini yang disebut dalam buletin ini ya, perang istilah Harbun al-Mustalahat ya. Perang ini dilancarkan oleh Barat dan para kompradornya terhadap kaum muslim. Mereka membuat beragam istilah lalu mengkampanyekan istilah-istilah itu dengan masif melalui media massa. Buku-buku pelajaran ya, kurikulum pendidikan, bahkan konstitusi. Sekurang-kurangnya ada 3 cara yang dilakukan oleh Barat dalam melancarkan perang istilah ini. Pertama, mengkriminalisasi sejumlah ajaran Islam dan istilahnya seperti jihad, khilafah, qisas, poligami, jilbab, cadar, dan seterusnya. Dengan begitu umat menjadi takut terhadap istilah dan ajaran yang berasal dari agamanya sendiri. Ternyata ini mungkin memang mengarahkan ke sana ya. Iya. Jadi istilah-istilah yang mereka sebut tadi itu mungkin dirubah, dibuat takut gitu ya. Maksudnya di situ ya. Iya, betul. Yang kedua, mengacaukan istilah-istilah dalam ajaran Islam lalu mereka campur dengan pemikiran Barat agar umat kebingungan. Misalnya Barat merancukan istilah demokrasi dengan musyawarah, istilah khilafah dengan sebutan kerajaan atau kediktatoran, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang menyamakan Islam dengan paham sosialisme dan marxisme. Wah, ya ini. Waduh, padahal jelas berseberangan. Menurut tapi faktanya itu sering kalau dikatakan, wah keluarga kita paling demokratis loh ya, gitu ya. Kan, paling damai itu ini. paling suka bermusyawarah gitu teman-teman ya. Tapi ya ini ternyata berbeda ya, istilah demokrasi dengan musyawarah gitu ya. Mungkin di dalam demokrasi ada musyawarah, di dalam Islam juga ada musyawarah, tapi diambil sebenarnya berbeda ya. Musyawarahnya berbeda saja. Oke. Yang ketiga, membuat istilah-istilah baru agar umat berpaling dari ajaran Islam. Istilah kafir misalnya diganti dengan istilah muwatin ya, muwatin, warga negara. Oh, bukan non muslim, bukan. Muwatin. Memunculkan istilah ukhuwah watoniyah dan ukhuwah insaniyah, termasuk dalam hal ini adalah menciptakan istilah yang mereka puji. Sebaliknya, menciptakan istilah yang mereka jadikan sasaran kebencian. Barat menciptakan istilah yang mereka puji, yakni moderasi beragama atau Islam moderat, Islam wastiyah. Sebaliknya, Barat menciptakan istilah Islam radikal dan Islam ekstremis sebagai antitesisnya. Padahal istilah wasatiyah yang dicomot dari kata wasatan sama sekali tidak ada kaitannya dengan sikap moderat atau moderasi agama yang dikampanyekan sekarang ini. Para ulama seperti Imam At-Tabari serta saat menafsirkan, mohon maaf teman-teman ya, ada suara mobil. Ya. Ya.
Ya, ini ya, seperti Imam At-Tabari saat menafsirkan sebentar, ada konferensi lagi. Mohon maaf, sahabat. Tinggal jalan ya. Sahabat muslim semua. Oke, selanjutkan. Saat menafsirkan frase ummatan wasotan ya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dengan menukil 13 riwayat menunjukkan bahwa kata al-wasot bermakna adil, al-adl, al-adlu ya. Adil adalah sifat yang melekat pada kaum muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah fasik atau zalim, yakni mereka yang menyimpan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini ya. Ini mungkin meluruskan terkait istilah wasat wastiyah tadi ya. Ternyata dalam Al-Qur'an itu menurut tafsir atau bari itu maknanya adalah adil itu ya. Selain bermakna adil menurut Muhammad Mahmud ya, Saidud ya ummatan wasotan juga berarti umat pilihan. Mahmud Saltut ya tafsir Al-Qur'an Al-Karim halaman 7. Jelas istilah moderasi agama tidak berakar dari Islam atau dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Istilah moderasi beragama datang dari barat. Salah satunya berasal dari sebuah buku yang dikeluarkan oleh Rand Corporation tahun 2007 yang berjudul Building ya Moderate Muslim Network ya. Pada bab 5 tentang road map for moderate network building in the Muslim world. Peta jalan untuk membangun jaringan moderat di dunia Islam. Dunia Muslim ya. Moderasi istilahnya itu sudah berasal dari memang dari negara ini ya bukunya Rand Corporation tadi ya. Jadi bukan dari Quran Sunnah ya. Iya. Ya. Baru tahu ini saya kan. Saya kira hanya istilah-istilah yang bahasa biasa gitu. Ya, yang ada di tengah-tengah masyarakat begitu. Ternyata ini diambil dari salah satu buku dari apa tadi? Dari Rand Corporation. Iya. Kita lanjut. Dalam salah satu anak judulnya dijelaskan tentang karakter muslim moderat ya, karakteristik of moderate muslim, yakni muslim yang menyebarluaskan dimensi-dimensi kunci peradaban demokrasi, termasuk di dalamnya gagasan tentang HAM, kesetaraan gender, pluralisme, menerima sumber-sumber hukum non-sektarian, sekuler, serta melawan terorisme dan bentuk-bentuk legitimasi terhadap kekerasan. Benar banget ya saat ini. Sudah sejak ini berarti 16 tahun yang lalu buku itu diterbitkan itu terus dikampanyekan ternyata ya. Dikampanyekan terus-menerus ternyata. Menyenangkan di telinga kita itu ya. Iya. Jelas sudah istilah moderasi beragama atau Islam moderat adalah upaya barat dan para kompredor untuk membelokkan umat dari ajaran Islam yang hak menuju arah politik dan peradaban barat agar mendapat dukungan dan pembenaran. Mereka melabeli muslim yang taat pada ajaran Islam secara kafah sebagai kelompok radikal, ekstremis dan intoleran. Jadi yang mengikuti aturan Islam, yang taat pada ajaran Islam itu yang biasa disebut radikal. Jadi jangan kaget teman-teman ya. Iya. Nanti kalau ada orang yang semisal seperti itu taat mengikuti sunnah itu nanti dianggap radikal gitu ya. Nah, bahkan yang awalnya satu kelompok dengan mereka kemudian pindah haluan gitu nanti atau hijrah gitu ya. Nanti disebut radikal gitu ya. Kemarin disebut baru-baru ini ya. Ada yang nikah sama orang yang baik ya disebut radikal gitu ya. Dan kemarin yang nikah kemudian selingkuh itu nggak disebut radikal. Oh, apalagi sampai KDRT itu. Wah, iya. Yang sampai digerebek gitu ya. Itu orang radikal. Itu namanya apa gitu. Ya, itu nikah. Gitu ya. Iya. Selanjutnya, masalah sesungguhnya adalah kedzaliman barat. Penjelasan makna moderasi beragama sebagai lawan radikalisme dan ekstremisme bisa menjadi tafsir yang malah menjauhkan umat dari ajaran agama. Sebab pemaknaan radikalisme dan ekstremisme tidak pernah jelas. Bagaimana mungkin orang yang mengharamkan riba
LGBT dan perzinahan disebut ekstrim. Nah, ini pertanyaan. Bagaimana bisa orang yang menyatakan non-muslim sebagai kafir disebut sebagai kelompok radikal dan intoleran, padahal Al-Quran dan As-Sunnah menyebutnya demikian? Bagaimana pula sikap menolak mengucapkan selamat hari raya agama lain dan tidak ikut merayakannya digolongkan sebagai kelompok ekstrim dan menolak kebinekaan? Nah, ini juga pertanyaan. Ini seolah memang seperti dibenturkan seperti itu dengan istilah-istilah itu seperti itu ya. Jadi kalau memang ada orang kafir ya memang itu sebutannya dalam Al-Quran. Al-Quran kafir ya. Dan banyak sudah tahu kok ya. Nah, mereka kalau saya punya teman itu ya dia tahu kalau dia maksudnya adalah kafir. Saya gitu kan. Dan kita sendiri juga tahu ya, kita berbeda keyakinan dan mereka menyebut kita apa gitu ya. Domba tersesat ya. Domba tersesat. Yang lain gitu ya. Dan mereka yang harus dimurnikan. Dan mereka sadar juga tentang kita ya. Atau kaum Amalek begitu. Dan kalau masalah LGBT ya, masa orang LGBT semua yang menolak LGBT juga disebut radikal. Itu kemarin di Piala Dunia itu saat siapa namanya? Kan banyak beberapa negara itu yang tidak mendukung LGBT kan di Piala Dunia kemarin di Qatar itu ya. Nah, apakah negara-negara yang tidak mendukung juga radikal? Radikal kan nggak bisa juga ya. Iya, betul. Nah, yang kemarin ini dulu pernah ada sebuah kasus orang nikah dua itu dihujat, orang yang selingkuh nggak apa-apa gitu ya. Malah diagung-agungkan. Nggak apa disebut ini itu juga nggak benar gitu sekalian ya. Jadi ya tetap kita harus berpangku pada Quran dan Sunnah ya, biar benar. Kita lanjut. Jadi bisa dipastikan bahwa seruan moderasi beragama ditujukan untuk melucuti ajaran Islam dan tubuh umat, menciptakan permusuhan kepada kaum muslim yang ingin taat beragama, lalu menyetir umat agar tunduk pada peradaban barat seperti demokrasi, mendukung LGBT, liberalisme, kesetaraan gender, dan lain sebagainya. Umat Islam harus paham bahwa persoalan yang dihadapi bangsa ini juga dunia secara global bukanlah ekstremisme dan radikalisme agama. Persoalan utama justru penindasan secara politik, ekonomi, dan militer oleh negara-negara barat terhadap negara-negara lain, terutama terhadap dunia Islam. Dengan munafik para pemimpin barat menuding kaum Islam radikal sebagai penyebar kekerasan, padahal para pemimpin barat seperti George Bush senior dan anaknya George Bush junior ya, Bill Clinton, Barack Obama, lalu Perdana Menteri Inggris Tony Blair telah menyebabkan kematian jutaan orang di Irak dan Afghanistan. Nah ini Masya Allah ya. Kita mungkin masih ingat kejadian-kejadian itu ya. Peristiwa-peristiwa pada masa itu. Ya, jadi problematika yang ada untuk kita saat ini sebenarnya bukan ekstremisme dan radikalisme sebenarnya. Itu ternyata tudingan-tudingan dari negeri-negeri penjajah yang menjajah negeri Muslim begitu. Iya. Dan memang sebenarnya yang paling utama itu tadi yang pertama ya, penindasan secara politik, ekonomi, dan militer oleh negara Barat untuk menguasai negeri-negeri yang makmur, negeri-negeri yang mempunyai sumber daya alam itu ya. Itu kan sama kayak penjajahan Belanda dulu tuh Mas. Ya, David Attenborough. Maksudnya mereka itu secara politik, ekonomi, dan militer itu kan menjajah negeri Indonesia dulu kan. Yang makmur. Ya, mungkin dulu itu langsung pakai bedil gitu ya. Tembak sini, tembak sana gitu ya. Kalau sekarang kan secara diplomasi, politik ya, mungkin negara kita tidak mampu ya, bahkan negara kita kan seperti disetir ya sama negara sana ya, secara politik ya tidak mampu untuk lepas ya dari mereka ya. Dari pengaruh negara-negara. Kalau nggak nurut ya tadi ini dikasih satu batalion, bukan hanya satu batalion ya, bisa satu armada tentara ya. Kapal induk juga di Irak seperti yang Afghanistan dan kemarin itu kan ya diserang seperti itu ya, dibombardir itu ya sampai akhirnya menyerah gitu ya. Nah, tapi sekarang juga mereka juga kembali lagi ke negeri mereka masing-masing ya. Dan Afghanistan sekarang malah kembali dipimpin oleh Taliban ya. Nggak tahu seperti apa nanti.
Kita lanjutkan ya. Menurut laporan Physician for Social Responsibility (PRS) pada tahun 2015, panjang 10 tahun agenda War on Terror yang dikomandoi AS ya, tidak kurang 1,3 juta bahkan nyaris 2 juta orang meninggal ya, jadi korban operasi militer Barat. Namun para pemimpin Barat tersebut tidak pernah dicap sebagai kaum radikal, ekstremis, apalagi teroris, padahal tangan mereka berlumur darah, khususnya darah kaum muslim. Masya Allah. Ya, subhanallah. Ini adalah fakta ya teman-teman ya. Kita kalau dulu ada yang menyebut Islam itu disebarkan dengan pedang. Nah, kalau sekarang ini ya jargon mereka itu kan mau memasang demokrasi ya. Nah, faktanya ya gitu ya, ternyata menggunakan cara ya itu bombardir ya. Ngebom, tembak sini, tembak sana ya. Dan itu yang ini faktanya itu selama 10 tahun 2 juta manusia loh ya, dan terutama itu kaum muslimin yang mereka bunuh. Yang terdata. Dan faktanya juga di area perang itu bukan hanya tentara ya yang saling membunuh ya. Warga sipil pun jadi korban ya. Faktanya kemarin di Irak ya, di Afghanistan, di Suriah dan beberapa yang lain itu kan krisis makanan ya, seperti itu, krisis makanan, krisis apa lagi? Krisis air kayak seperti itu banyak faktanya Mas ya. Iya. Itu ngeri juga ya. Dan rumah-rumah mereka yang hancur juga, krisis tempat tinggal bisa gitu. Ngeri itu 2 juta yang meninggal, yang nggak meninggal ini gimana ya? Yang menderita karena negerinya dibombardir oleh Barat ya, dan mereka nggak disebut radikal. Yang telah membombardir negeri. Mereka yang merusak negeri orang lain tidak disebut radikal. Kita lanjut ya. Ya. Lalu dengan kurang ajarnya mereka mempropagandakan moderasi beragama sambil memfitnah Islam dan kaum muslim yang taat pada agamanya sebagai musuh kemanusiaan. Herannya para penguasa muslim dan sejumlah tokoh agamanya kerbau dicocok hidungnya. Manut saja pada agenda Barat ini. Mereka seolah mengamini bahwa agama mereka dan sikap taat beragama adalah ancaman terhadap umat manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman-teman setia." Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 1. Ini ya. Jadi anehnya itu para cendekiawan sebagian ya, bukan semuanya Ustadz kita kan nggak ikut juga. Jadi sebagian teman-teman ya. Sebagian itu ikut agenda Barat. Nggak tahu dikasih apa Mas? Dikasih pendapatan. Ya, jangan sampai ya ustadz kita yang mungkin punya kedudukan itu sampai diiming-imingi kemudian tidak lagi berpihak pada Islam. Tidak ya. Jangan sampai tergiur iming-iming ustadz sekalian ya. Jangan sampai ikut Barat ya, meskipun iming-imingnya besar nanti. Dikasih berapa M, berapa T gitu Mas. Pondoknya dikasih tanah bantuan berapa hektar gitu udah. Diberi mobil ambulan mungkin. Itu pondoknya. Jangan sampai ya Allah. Insyaallah Allah itu maha kaya ya. Kalah orang-orang itu dengan kekayaan Allah itu kalah. Allah itu maha kaya dan insyaallah nanti diberi kekayaan lebih lagi kalau di surga. Amin. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ya, wajib taat syariah. Kaum muslim wajib meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka selalu mempertahankan keimanan dan ketaatan secara penuh, tidak mengambil jalan moderat atau pertengahan dalam beragama, tidak mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lain. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mencelah dengan keras sikap demikian sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa ayat 150 sampai 151. Ini langsung saya baca artinya ya.
Sungguh orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya bermaksud membedakan antara keimanan pada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lain. Mereka bermaksud dengan perkataan itu mengambil dan jalan tengah di antara yang demikian, iman atau kafir. Merdekalah kaum kafir yang sebenarnya. Kami telah menyediakan untuk kaum kafir itu siksaan yang menghinakan. Saat umat sadar tidak lagi menyerukan moderasi beragama, mereka justru harus berislam secara kafah dengan melaksanakan syariat Islam secara total sebagai bukti kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus yakin bahwa agama ini akan menciptakan keadilan di segenap umat manusia tanpa kecuali. Wa'alam. Ini teman-teman ya. Jadi apa ini, Mas? Ini pembahasannya pada topik kali ini luar biasa ya ini, Mas. Ya, betul-betul. Kalaupun kita sebagai seorang awam itu kalau mendengar penjelasan dari Buletin Kafah ini dengan judul Islam Jadilah Islam Taat, bukan radikal atau moderat. Ini insya Allah meskipun seawam-awamnya umat Islam itu bisa mengena begitu, Mas. Iya, betul, betul. Dan ini tadi kesimpulannya, menurut saya pas banget ini. Iya. Ternyata closing dulu, statementnya. ternyata dulu ada orang yang berada di tengah-tengah itu, Mas. Di tengah-tengah sejak zaman dulu. Sejak zaman muda itu disindir oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Iya, iya. Dalam surat ini, surat An-Nisa ayat 150 sampai 151. Ya, kita nggak boleh ternyata. Subhanallah, Maha suci Allah atas apa saja yang dilakukan orang-orang di jalan tengah gitu. Kita ternyata nggak boleh, teman-teman. Ya, kita harus berpihak pada Islam dan kita harus masuk ke Islam secara kafah. Bukan setengah-setengah ya, bukan tengah-tengah juga. Kita harus berpihak pada Islam. Gitu. Mana Mas Yenfa? Buletinnya mantap bukan? Betul-betul. Ini memberikan penjelasan yang sangat, kalau bisa dibilang ya, menolak ya, bagi untuk terutama untuk menyeru kepada sahabat-sahabat Muslim yang mungkin terperdaya oleh pengaruh-pengaruh Barat seperti itu. Iya, betul. Ya. Jadi kita memang jangan sampai terperdaya oleh mereka ya. Iya. Apalagi ya itu tadi ya, bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan perlindungan. Ustadz kita ya yang Amin. ada di atas ya, mungkin beliau yang sudah tenar gitu ya, dikenal ya, mudah-mudahan mereka tetap istiqomah di dalam jalan Islam, tidak ini ya tergiur dengan tanah 1 hektar atau 2 hektar Mas ya, atau 1 M 2 atau M 2 M 3 M ya, mudah-mudahan Allah Maha Kaya insya Allah. Dan jangan sampai mengambil jalan yang moderat tadi itu ya. Jalan yang benar ya, istirahat mustaqim, nah itu ya itu aja ya, tidak belok ya, sampai tidak menyimpang, moderat itu ya. Moderat. Ya mungkin seperti ini ya untuk bedah Buletin Kafah kali ini ya, karena sudah mungkin ini waktunya asar dan kita habis sholat Jumat teman-teman, habis sholat Jumat dan mengisi waktu kita bikin bedah buletin ini, dan insya Allah nanti tiap Jumat ya, insya Allah kita agendakan untuk bedah untuk Buletin Kafah kali ini. Ya, setiap terbitnya nanti gitu. Oke, kita tutup Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih pada teman-teman yang ada di sana yang telah menyaksikan konten kita kali ini. Terus semangat ya berislam. Tetap semangat. Kita tetap mempertahankan keimanan kita. Baik ya, mempertahankan keimanan kita juga ya. Dan senantiasa ingat pada Allah ya. Dan senantiasa terus kita berada dalam jalan kebaikan. Amin. Amin. Apa tadi Mas slogannya? Buletin Kafah menyajikan informasi aktual dan mencerahkan. Ya. Terima kasih teman-teman dari kami pemuda Muslim berpikir cerdas dan cemerlang. Salam dari kami berdua, saya Yanto dan saya Yanfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.